akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Siapkan hati kita saat ini, sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan dengan kerasa kerinduan kita, haus dan lapar akan Tuhan. Amin. Percaya bahwa Dia hadir tengah-tengah kita saat ini dimanapun kita berada. Sebelum kita memulai ibadah kita saat ini, sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, kasih dan rahmat-Mu Tuhan tercurah mengalir atas kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Saat ini kami mau Tuhan menyembah Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Biar Tuhan disenangkan atas puji-pujian kami umat-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin.
selamanya Kau Tuhanku. Kau terutama, tak akan pengharapan di dalam-Mu selamanya.
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat. Ajaib perkasa hebat Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu yang hebat di atas segala-galanya. Di dalam nama Yesus sama-sama kita berkata, amin. Sorak-sorai yang buat Tuhan. Amin, haleluya. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita lebih bersuka cita lagi buat Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita nyanyikan dengan iman kita. Ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Bersukacita semuanya, telah sukacita, pengharapan dan kehidupan, demi kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan
kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Semua bertepuk tangan. Mari angkat tangan saudara. Yalah sukacita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Yalah sukacita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Kami bersukacita. Haleluya. Kami bersukacita sebab Engkau Raja yang hebat. Berikan sorak-sorai yang lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari jemaat tidak blessing katakan. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya.
Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemenangan ada bersama dengan kami. Sekalipun di depan mata kami ada lembah kekelaman. Tapi biarlah hati kami, mulut kami penuh dengan puji-pujian kepadamu. Dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Seperti yang dikatakan Mazmur 71 ayat 8. Biarlah hati kami Tuhan tetap terpaut padamu. Biar hati kami dan mulut kami nyanyikan puji-pujian bagi Engkau. Naikkan syukur bagi Engkau. Karena kami tahu Yesuslah pengharapan kami. Masih Tuhan Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu.
hati kami penuh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri, kami beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Berikan sorak-sorai yang termulia. Biarlah hidup kami Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Hidup kami memberikan penghormatan hanya bagi Engkau ya Tuhan kami. Biarlah Tuhan saat ini kami mau siapkan hati kami menerima kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang membangun hidup kami, firman-Mu yang mendidik setiap kami, firman-Mu yang menegur setiap kami Tuhan. Dan ajar setiap kami untuk kami boleh mendengarnya Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, diberkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman. Biarlah roh pewahyuan yang daripada-Mu turun atas hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, mari saudara, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita sama-sama pejamkan mata, taruh kedua tangan di dada, kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan atas hidup kami tetap nyata. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya dalam segala keadaan, kami tetap baik-baik saja. Terima kasih Tuhan, berikan kami telinga seorang murid, hati yang penurut Tuhan untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu, dan oleh kebenaran firman-Mu iman kami dibangkitkan, hidup kami dibenarkan, dan kebenaran itu akan memerdekakan setiap kami. Terima kasih Bapa, urapi kami dimanapun kami berada, sehingga setiap kebenaran firman yang kami dengar akan terus ajar, didik, dewasakan kami untuk kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas seluruh kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus mari bersama kita katakan amin. Shalom, apa kabar dimanapun saudara saat ini berada. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita baca di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-12. Saya akan bawa tema hari ini adalah penderitaan yang akan mendatangkan kemuliaan. Mari kita lihat daripada judulnya, menderita sebagai Kristen. Saudara, terkadang ada kata menderita. Nah, kemudian kita berpikir menderita itu sesuatu yang sangat mengerikan. Tapi apa sebenarnya arti dari kata menderita? Menderita itu bicara tentang menanggung sesuatu yang tidak kita suka. Menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan saya percaya bahwa banyak hal dalam hidup kita ini kadang-kadang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terutama seperti keadaan hari-hari ini. Tapi firman Tuhan tetap adalah ya dan amin. Amin saudara. Mari saya akan bacakan di ayat yang ke-12.
Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat yang ke-13, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Tuhan menyatakan kemuliaannya. Mari kita kembali ke ayat yang ke-12. Saudara, dikatakan saudara-saudara yang kekasih. Saudara dan saya adalah kekasih-kekasih Allah. Amin saudara. Kita yakini bahwa kita ini adalah kesayangan Tuhan. Kita kepunyaannya, milik kesayangannya. Tidak akan pernah dibiarkan sekalipun ayat lanjutnya berkata seperti ini. Janganlah engkau dan saya ini heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Ujian saudara, anggaplah keadaan yang tidak baik dalam kehidupan kita adalah sebagai sebuah ujian. Ujian untuk apa? Ujian untuk kita naik kelas di dalam iman percaya kita. Terkadang ada yang bertanya seperti ini, bagaimana Bu orang bisa kelihatan apakah orang ini benar-benar Kristen yang sejati atau cuman abal-abal? Saya mau katakan keadaan yang terjadi di sekeliling kita, semakin penderitaan itu datang, semakin masalah itu datang akan menunjukkan aslinya kita ini siapa saudara. Apakah kita ini Kristen sejati atau kita ini Kristen abal-abal? Sehingga Tuhan setiap saat mendatangkan dan mengizinkan yang namanya ujian-ujian hidup itu datang dalam hidup saudara dan saya, terutama keadaan seperti sekarang ini karena firman berkata penderitaan itu bukan hanya engkau dan saya alami, tapi seluruh dunia juga mengalami hal yang sama. Keadaan pandemi COVID-19 ini adalah keadaan yang bukan hanya 1-2 orang merasakan dampaknya, tapi seluruh dunia merasakan dampaknya. Tapi percayalah, orang-orang yang hidup mengandalkan Tuhan akan tetap senantiasa dipelihara Tuhan. Amin saudara. Oke, saya lanjutkan ayat yang ke-13. Sebaliknya bersukacitalah. Mari saudara tetap bersukacita. Tersenyumlah, tetaplah bangga menjadi milik kepunyaan Tuhan. Sekalipun mungkin hari ini seakan-akan di depan sana tidak ada pengharapan, tidak ada sesuatu yang bisa saudara lihat. Tetapi dengan iman percaya kita tahu bahwa tidak ada masalah yang tidak selesai. Semuanya pasti selesai tepat waktu dan mendatangkan kemuliaan yang Tuhan sudah janjikan. Amin saudara. Ayat yang ke-14, berbahagialah. Yang pertama dikatakan bersukacitalah, ayolah bersukacita. Ayat yang ke-14 berkata berbahagialah. Jadi hari-hari ini saudara, apa yang bisa saudara selesai kerjakan? Sepertinya beberapa orang tidak bisa mengerjakan banyak hal. Saya sendiri di rumah saudara, tiap hari cuma isinya masak aja saudara ya. Berdoa, baca Alkitab, masak, berdoa, baca Alkitab, ya itu aja sudah yang dikerjakan. Kadang-kadang kepengen juga keluar rumah seperti dulu, pelayanan setiap hari. Tetapi saya tahu bahwa hari-hari ini Tuhan sedang berbicara pribadi pas pribadi atas kehidupan saudara dan kehidupan saya. Karena sepanjang tahun ini saudara, Tuhan sedang membersihkan gerejanya. Kenapa Tuhan membersihkan gerejanya? Karena gereja hari-hari ini sedang mengalami yang namanya kekurangan kasih saudara. Kasih itu sudah menjadi tawar. Kasih itu sudah suam-suam kuku. Ikut Tuhan tidak panas, ikut Tuhan tidak dingin. Peduli kepada sekeliling juga sudah semakin menjadi kurang saudara. Kemunafikan terjadi di mana-mana, bukan hanya di dalam gereja Tuhan, tapi di mana saja terjadi hal-hal yang jahat. Dan percayalah ketika Tuhan datang ke atas dunia ini saudara, menebus hidup saudara dan saya, tujuan Tuhan cuma satu, membuat engkau dan saya menjadi orang benar. Dan nanti kalau Tuhan datang untuk kedua kalinya, didapatkan engkau dan saya berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saya akan lanjutkan saudara di ayat ke-17, kita langsung loncat di sana. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Siapa saudara? Rumah Tuhan, saudara dan saya. Jangan bicara tentang gereja Tuhan. Gereja Tuhan itu adalah gedung saudara. Tetapi engkau dan saya adalah rumah bait Allah Roh Kudus. Tuhan berurusan pribadi saudara, sekalipun keadaan ini terjadi di seluruh dunia. Tapi Tuhan sedang berkarya pribadi. Tuhan sedang berurusan pribadi dengan engkau dan dengan saya secara pribadi. Coba saudara tangkap dulu dan mengertilah saudara. Sehingga saya bisa bawa saudara kepada apa yang hari ini yang sebenarnya titik inti dari khotbah saya, saudara. Nah, kita lihat di sini. Tuhan akan mendatangkan pertama kali yang namanya penghakiman itu di dalam gerejanya. Saudara dan saya sebagai orang benar, anak-anak Tuhan. Apakah di dalam penghakiman ini kita
akan berdiri di sebelah kanan sebagai domba, atau kita berdiri di sebelah kiri sebagai kambing-kambing, atau ketika dia mulai menyatakan kuasanya, kita ini ilalangkah atau kita ini gandumkah, saudara. Keadaan yang sangat menekan akan membuat kita terpisah dari sebenarnya habitat yang bukan habitatnya kita, saudara. Saudara dan saya adalah warga negara kerajaan surga. Saudara dan saya adalah anak-anak kerajaan surga yang seharusnya punya karakter, pikiran, perasaan, ucapan seperti Bapa kita di surga. Sesuai dengan apa kata Alkitab. Tetapi keadaan ini akan menunjukkan siapa engkau, siapa saya yang sesungguhnya. Melalui firman ini mari kita sama-sama koreksi diri, saudara. Karena keadaan ini bukan mencari salahnya siapa. Kenapa keadaan ini bisa terjadi? Ini virus datangnya dari mana? Kenapa banyak PHK yang terjadi? Ini bukan masalah di mana kita harus mencari penyebabnya, saudara. Saya hanya percaya satu hal, bahwa keadaan itu bisa terjadi kalau Tuhan izinkan. Amin. Oke, kita perhatikan baik-baik. Di ayat 17 kita kembali di sini. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Oh saudara, bayangkan saudara, penghakiman terjadi dalam hidup saudara dan saya sebenarnya untuk apa? Tetap keselamatan yang Tuhan berikan buatmu dan buat saya itu harus nyata, harus tetap stay, tetap ada dalam hati kita, tetap dijaga sampai nanti kedatangan Tuhan, sehingga keselamatan yang sebenarnya menjadi anugerah yang terbesar yang diberikan buat saudara dan saya itu tidak tercuri. Amin saudara. Ada seorang tokoh, dia berkata seperti ini, hari-hari ini jangan berpikir lagi bagaimana mengumpulkan banyak uang. Jangan lagi berpikir bagaimana memperbesar yang namanya perusahaan. Jangan lagi berpikir bagaimana menjadi orang-orang yang bisa dikenal. Tetapi coba mulai belajar merenung untuk melihat nanti kalau semua keadaan ini selesai, engkau dan saya masih hidup dan bernafas, itu anugerah saudara. Karena beberapa orang sudah ada yang dipanggil pulang dan beberapa orang juga berkata, kenapa itu anak-anak Tuhan, para pendeta ada yang meninggal juga karena COVID-19, pasti ada dosa. Sudahlah saudara, ini bukan waktunya menghakimi karena penghakiman itu adalah miliknya Tuhan. Tapi coba saudara dan saya di dalam keadaan seperti sekarang ini, kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita cari wajah Tuhan, berdoa, kata kitab Tawarik, berbalik dari jalan kita yang jahat, supaya apa? Supaya Tuhan itu memulihkan negeri kita. Tuhan mengadakan kuasa mujizatnya, Tuhan menyatakan dirinya atas keluarga kita. Dulu kemungkinan besar saudara kita sibuk dengan pekerjaan, dengan waktu-waktu yang sudah tersita banyak di luar rumah. Anak-anak berkata kenapa orang tua tidak bisa kumpul dengan kita, tidak bisa bermain dengan kita. Kemudian istri berkata suami terlalu sibuk untuk bekerja, suami juga berkata istri terlalu banyak pergi shopping. Nah hari-hari ini saudara kita banyak waktu stay di rumah. Mulai berhentilah saudara untuk tidak masing-masing pegang HP gitu saudara ya. Sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Ambil waktu untuk mesbah keluarga. Berdoa bersama. Menyatukan hati di dalam roh. Menyembah bersama-sama. Cari wajah Tuhan. Saling mengkoreksi diri. Memperbaiki satu hubungan. Karena dalam kesatuan ada kuasa mujizat yang terjadi. Hari-hari rumah tangga keluarga harus mengalami kesatuan. Oleh sebab itu keadaan ini terjadi, saya sangat percaya pasti mendatangkan kebaikan. Amin. Saya coba kasih contoh buat saudara. Kita buka dalam Matius 13 ayat 24. Kita cepat saudara. Judulnya adalah perumpamaan tentang lalang di antara gandum saudara. Nah inilah maksud tujuan Tuhan bicara tentang sebuah penghakiman. Karena bicara tentang penghakiman bukan berarti kemudian kalau dia berdosa kemudian langsung masuk dalam api neraka. Tidak, kasih setia Tuhan masih ada sampai hari ini. Anugerah kesetiaannya di dalam keselamatan yang diberikan buat saudara dan saya masih tetap berlaku sampai hari ini. Oleh sebab itu mari saudara pejamkan sebentar mata saudara 1 menit. Saudara merenung kalau hari ini kita masih sehat. Hari ini kita masih bisa makan, kita masih bisa bersyukur, kita masih bisa menyembah Tuhan. Ini adalah kesempatan untuk kita berbalik dari jalan kita yang jahat. Amin saudara. Mari saudara kita perhatikan di ayat ke-24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hai kerajaan surga itu, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik
di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu. Lalu pergi, datanglah iblis menabur yang jahat. Kerajaan surga menaruh benih yang baik. Kerajaan surga dalam hidup saudara dan saya adalah kebenaran. Kebenaran dalam iman, pengharapan dan kasih saudara. Tetapi apa boleh buat, kita masih hidup di dalam dunia ini, iblis juga tidak akan tinggal diam. Dia melepaskan hal-hal yang jahat di antara kita. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi merasa bahwa kita adalah milik kerajaan surga. Dan beberapa orang di sekeliling kita berkata, oh lu Kristen tapi munafik ya. Lu pelayanan tapi suka bohong. Lu pelayanan tapi suka marah-marah. Lu suka bohong kan begitu saudara. Jadi banyak hal yang iblis sedang taruh di sekeliling kita. Keadaan seperti sekarang ini banyak yang ngomel. Banyak yang merasa tidak bersyukur. Merasa bahwa kenapa dan bertanya kenapa dan kenapa. Tapi saya mau katakan, bukan hanya saudara yang mengalami, seluruh dunia mengalami penderitaan yang sama. Tetapi saya percaya penderitaan itu akan mendatangkan kemuliaan asal engkau dan saya senantiasa stay dalam hadirat Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Oke, di ayat ke-23. 25, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Lalang tidak ada gunanya saudara, dia cuma perlu dicabut dan dibakar. Sesuatu yang tidak berguna dalam hidup saudara dan saya, mengomel gak ada gunanya saudara, lebih baik mengucap syukur. Saudara banyak nonton film juga gak ada gunanya saudara, lebih banyak baca Alkitab ya. Mungkin di rumah saudara berkata tidak seperti biasanya, tapi minimal saudara bisa mengerjakan sesuatu yang baru yang selama ini saudara tidak pernah kerjakan. Ayat 26, ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang adalah benih Tuan? Sebentar saudara, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas dan untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah saudara, sebenarnya ini bicara tentang perumpamaan Tuhan yang memiliki ladang itu menabur benih yang baik. Kemudian datanglah musuhnya menaburkan yang namanya ilalang, hal yang tidak berguna. Pikiran-pikiran yang tidak berguna hari-hari ini cepat dibuang, itu ilalang saudara. Perasaan-perasaan alay saudara, pakai perasaan, karena kita hidup tidak dengan perasaan, kita hidup dengan iman saudara, katakan amin. Oke saudara, dan kemudian para karyawannya datang dan berkata, hamba-hambanya berkata kepada tuannya, ini bagaimana Tuan, kenapa di antara gandum masih ada lalang? Kan sebenarnya dari awal udah ditabur yang baik, anak-anak Tuhan mestinya kelakuannya baik, cara berpikirnya benar, perasaannya benar, karena saudara dan saya memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Tingkah lakunya benar, karena sebenarnya orang yang beriman itu ciri khasnya adalah apa saudara? Ketika masalah persoalan yang terjadi, reaksinya benar saudara, itu orang yang beriman. Nah saudara, kemudian ketika hamba-hamba ini berkata, bagaimana kalau kita cabut itu yang namanya ilalang? Tapi tuannya berkata, jangan, nanti itu gandum pada kecabut semua. Kan ini udah gandum tumbuh bersama, nanti tunggu waktunya. Tunggu waktu kita panen, kita akan cabut bersama-sama. Wah saudara, ini hari-hari panen raya sebenarnya sedang dicabut yang namanya ilalang dengan gandum saudara. Dan pertama kali ketika gandum itu harus benar-benar terlihat jelas gandum. Apa yang akan dilakukan seorang petani saudara, petani gandum khususnya. Dia akan ambil semua yang ada di ladang termasuk ilalang. Dibawa masuk ke dalam gudang, seperti firman berkata, nanti taruh di lumbungku, dimasukkan dalam lumbung, dimasukkan dalam gudang. Hal yang pertama yang dilakukan adalah besok harinya gandum dengan ilalang itu yang diikat-ikat akan dilepas dan akan diinjak-injak saudara. Dan diinjak-injak supaya apa? Supaya terpisah. Karena gandum dengan ilalang tidak bisa bersama. Gelap dan terang tidak bisa bersama. Kalau saudara berkata saya anak Tuhan, kelakuannya tidak harus seperti dunia. Karena firman berkata, hendaklah kau mengenakan pikiran dan perasaan Kristus.
Bagaimana caranya? Nah inilah waktunya saudara, lebih banyak diam, lebih banyak merenung, lebih banyak berdoa, lebih banyak dengar firman. Saudara punya HP, saudara punya yang namanya gadget, saudara bisa buka YouTube, saudara mau buka apa saja, belajar tentang firman, mengenal tentang Allah. Bisa saudara, ini waktunya mencari kerajaan surga saudara dan kebenarannya, sehingga segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Amin saudara. Nah hal yang kedua, yang pertama ketika diinjak-injak apa sebenarnya maksudnya? Kalau diinjak-injak tuh enggak enak saudara, perasaan enggak enak, pikiran enggak enak, rasanya terjepit saudara. Kalau saudara ada di pojok tembok, sepertinya saudara ada di ujung tembok dan saudara sedang benar-benar ditekan di sana. Tapi saudara pernah ngelihat enggak sih yang namanya anggur itu kalau mau keluar sarinya, itu kalau di Belanda saya pernah lihat di televisi saudara ya, itu anggur-anggur setelah ambil dari kebun dimasukkan ke gentong besar. Dan beberapa wanita mereka naik saudara ke dalam gentong itu karena gentongnya besar. Mereka kan injak-injak saudara. Dan kemudian memerasnya dengan kaki saudara. Kalau kita lihat rada enggak enak ya. Tapi itu terus diinjak-injak dengan kuat. Sehingga sari-sari itu mengalir. Yang namanya diinjak itu enggak enak. Mungkin saudara kadang-kadang juga mengalami seperti itu. Diinjak-injak orang. Ya, dihina orang, tidak dipedulikan orang, disakiti, keadaan tidak bersahabat dengan kita. Segala sesuatu yang kita pikirkan, mimpi-mimpi kita rasanya udah ambiar semua, hilang semua, apalagi dengan keadaan seperti ini. Tapi belajar untuk tetap percaya. Ketika proses injak-injak ini terjadi saudara, Tuhan sedang memisahkan gandum dengan ilalang. Dan muncullah tampillah sebagai gandum, jangan seperti ilalang. Karena ilalang itu kosong saudara, selalu hanya ngomel, bertanya kenapa, hanya menangis, tidak bertindak apa-apa, melihat bahwa hari depan tidak ada. Tapi saya percaya kalau saudara dan saya adalah gandum, hari ini saudara akan bangkit dengan iman yang benar. Saudara akan tetap melihat kapanpun COVID ini mau selesai, keadaan ini kapanpun mau selesai hari ini, mau besok atau tahun depan, tetap percaya pemeliharaan Tuhan itu nyata. Amin saudara. Proses yang kedua, setelah diinjak-injak saudara, apa yang dikerjakan? Diayak-ayak saudara, digoncang. Saudara, ekonomi sedang banyak yang tergoncang hari-hari ini ya. Gereja Tuhan sedang tergoncang juga, kenapa? Nggak ada ibadah, nggak boleh beribadah sementara waktu. Semua di lockdown saudara. Kemudian beberapa suara berkata gini, aduh kita nggak bisa ibadah. Waktu gereja dibuka, kenapa lu nggak mau ibadah? Sekarang baru cari tempat ibadah. Sekarang sudah disiapkan juga. Ada streaming, ada YouTube. Udah ini para pendeta udah jadi artis di mimbar begitu ya. Tetap juga saudara nggak punya keinginan untuk mencari Tuhan melalui firman yang saudara dengar lewat YouTube online, streaming live dan sebagainya. Bahkan Alkitab di rumah juga nggak pernah dibuka. Nah saudara, kita terlalu banyak alasan untuk kita ini berkata Tuhan, berkati saya, kau tahu aku rindu kepadamu, aku cinta padamu. Tapi Tuhan adalah Allah yang mengenal hati, Allah kita tidak bisa dipermainkan. Amin saudara, digoncang, ekonomi digoncang, keadaan keluarga digoncang, segala sesuatu digoncang. Tapi Alkitab adalah benar. Ketika firman ada dalam saudara, Yesus ada dalam hatimu. Sekalipun dunia bergoncang, ekonomi bergoncang, keadaan di sekeliling kita bergoncang. Tapi engkau dan saya akan tetap beri teguh bersama dengan Kristus. Amin. Hal yang ketiga, ini yang terakhir saudara ya. Setelah digoncang semuanya, itu akan dengan garu. Saudara tahu garu ya, itu yang senjata para petani itu. Yang ada gigi 3 begitu ya. Nah itu saudara, itu akan digaru saudara. Jadi gandum dengan ilalang ini dinaikkan ke atas gitu loh saudara ya. Sehingga angin itu meniup. Nah kalau gandum itu berisi dia akan jatuh. Kalau gandumnya kosong dia akan terbang saudara. Ilalang pasti enteng saudara, ringan pasti akan terbang saudara. Nah ini yang sedang terjadi setiap hari. Saya tidak berkata hari-hari ini, setiap hari. Tetapi ini waktunya yang tepat saya untuk sampaikan ini buat saudara. Inilah waktunya kita berdiri sebagai orang-orang Kristen yang punya kapasitas dan berkualitas. Amin saudara. Jadi jangan cengeng saudara. Bangkitlah sebagai tentara Allah. Bangkitlah sebagai anak-anak kerajaan surga. Kalau kau dan saya adalah anak-anak kerajaan surga, pangeran dan putri Sion. Percayalah fasilitas kerajaan surga tetap adalah milikmu dan saya. Tetapi kuncinya cuma satu, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Melekat erat, jangan jadi pendoa, tapi jadi penyembah. Datang melekat erat, mengerti hati Tuhan, mengerti pikiran Tuhan, mengerti perasaan Tuhan. Saya hanya percaya satu hal, orang yang melekat dengan erat dengan Tuhan, tidak ada celah untuk memberi kesempatan iblis untuk menghancurkan hidupnya. Tidak ada celah untuk membuat iblis mengambil apa yang menjadi bagiannya. Hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Apa yang Tuhan janjikan buat saudara dan saya adalah ya dan amin. Amin saudara, mari saudara kita pejamkan mata, taruh kedua tangan kembali di dada. Saya yakin dan percaya dimanapun saudara saat ini berada,
Pejamkan mata saudara, mungkin hari ini engkau berkata, Tuhan engkau tidak mengerti apa yang kualami, percayalah Tuhan mengerti. Saudara, engkau mungkin hari ini sedang sakit, entah engkau terserang virus COVID atau sakit biasa, tapi engkau sedang dilanda ketakutan. Hari ini mari bersama-sama kita berdoa. Pejamkan mata dengan sungguh-sungguh. Taruh hatimu dengan benar kepada Kristus. Fokuskan mata hatimu kepada Kristus. Kita berdoa bersama. Tuhan, aku berdoa untuk anak-anakmu yang mungkin saat ini sedang sakit. Tapi biarlah kuasa kasih-Mu, anugerah-Mu tetap menyertai. Dan tangan kasih-Mu oleh bilur darah Yesus yang sakit menjadi sembuh. Dan aku membakar setiap apapun yang datangnya daripada si jahat. Karena aku yakin dan percaya benih yang terbaik dari kerajaan surga itu sudah nyata atas seluruh kehidupan orang percaya. Aku juga berdoa untuk anak-anakmu yang saat ini sedang mengalami keadaan ekonomi yang tidak baik. Tapi aku yakin dan percaya engkau adalah gembala yang baik, pemelihara dalam hidup setiap anak-anakmu. Dan ketika kami berseru kepada engkau dan percaya kepada Tuhan, kami akan muncul sebagai gandum-gandum Tuhan. Kami akan muncul sebagai domba-domba. Kami akan muncul sebagai anak-anak Allah yang punya karakter kerajaan surga. Sehingga tetap Tuhan, selesai atau tidak selesai masalah yang ada di seluruh dunia, bahkan yang ada di Indonesia, kami tetap akan berdiri memancarkan terang Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Mari semua angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Dimanapun kau saat ini berada, angkat kedua tanganmu dan terima berkat. Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya kesembuhan adalah bagian kami, kelimpahan adalah bagian kami, damai sejahtera, sukacita, kegembiraan adalah bagian kami. Karena kami tahu ini waktu Tuhan memisahkan orang-orang benar dan orang-orang fasik. Ini waktunya Tuhan memisahkan antara domba dengan kambing. Ini waktunya Tuhan memisahkan gandum dan ilalang. Biarlah kami muncul Tuhan sebagai ciptaan yang baru. Kami tetap muncul sebagai orang-orang yang berkualitas, yang memiliki pikiran, perasaan dan karakter kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Kami semua terima berkat untuk menjadi kepala dan bukan ekor, terus naik dan tidak akan pernah menjadi turun. Lumbung-lumbung kami diisi penuh melimpah ruah, kirbat anggur kami meluap-luap. Apa saja yang kami kerjakan bersama dengan Tuhan berhasil, dan apapun yang kami doakan kami terima mujizat dalam nama Yesus. Dan berkat Abraham Israel, Ishak Israel menyertai kami sejak hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Dan berkatalah atasku, hidup bagimu. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya, bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, percaya selamanya, kehendakku sempurna. Tuhan Kau perkasa, percaya selamanya, bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, percaya selamanya, kehendakku sempurna bagiku. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Apabila engkau mendengar suara Tuhan yang disampaikan pada hari ini, dan kamu melakukannya dengan setia,
maka Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan akan membawa engkau terus naik dan tidak turun. Tuhan akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Tuhan akan memberkati pelayananmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati rumah tanggamu. Dan apapun yang kau lakukan, kerjakan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan akan berhasil. Dalam nama Bapa, Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, yang menolong, yang memulihkan, yang menyertai mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.